Artificial Intelligence, istilah yang paling banyak muncul dan dibicarakan dari tahun lalu. Kalau dari sisi orang awam, tren ini diawali dengan launchingnya chatbot dari GPT, kemudian diikuti dengan Gemini, Bard, Midjourney, dan pemain AI lainnya. Sampai sekarang pun masih banyak perusahaan yang sedang bermunculan dengan mengimplementasikan teknologi AI ini. Dengan adanya teknologi baru ini yang sangat disruptif, pastinya juga bermunculan rasa was-was karena teknologi AI yang sangat canggih ini. Saking canggihnya bisa mengambil pekerjaan orang. So I've been an AI researcher for over a decade, and a couple of months ago, I got the weirdest email of my career. A random stranger wrote to me saying that my work in AI is gonna end humanity. Now, I get it. AI, it's so hot right now. Ancaman dari AI kali ini betul-betul masif. Yang biasanya perkembangan teknologi hanya mempengaruhi blue-collar workers, sekarang sudah mempengaruhi white-collar workers. Dan semua itu bercabang pada satu fitur yang diberikan oleh teknologi AI, baik ke individu maupun ke perusahaan, yaitu otomatisasi. Tapi sebelum itu, what is AI? Singkatnya, AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan adalah spesialisasi ilmu komputer berupa sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Cara AI bekerja adalah dengan mengambil banyak data, memprosesnya, dan belajar dari historical data points untuk menyederhanakan dan meningkatkan proses di masa depan. AI memang terasa seperti perkembangan teknologi yang baru saja dibuat. Lagi pula, AI kan baru menjadi mainstream 2 tahun belakangan ini. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih? Faktanya, landasan AI ini dimulai dari tahun 1900-an. Bisa bayangin nggak? 1900-an aja udah ada orang yang kepikiran sejauh itu. Keren dan hebat banget sih. Jadi meskipun kemajuan terbesar dari AI ini baru ada tahun 1950-an, perkembangan AI tidak akan bisa secepat ini tanpa adanya foundation dari ilmuwan atau peneliti yang menemukan AI di tahun 1900-an. Coba kita tarik balik ke tahun 1900 sampai 1950. Pada awal tahun 1900-an, banyak tercipta media yang berpusat pada gagasan tentang manusia buatan. Sedemikian rupa sehingga para ilmuwan mulai bertanya-tanya, mungkinkah menciptakan otak buatan? Beberapa pencipta atau inventor bahkan membuat beberapa versi dari apa yang sekarang kita sebut robot, meskipun sebagian besar dari mereka relatif masih sederhana. Sebagian besar bahkan masih bertenaga uap dan beberapa dapat membuat ekspresi wajah atau bahkan berjalan. Tapi ini sih udah lumayan advance pada zamannya. Tahun 1929 contohnya, profesor di Jepang Makoto Nishimura membuat robot Jepang pertama bernama Gaku Tensoku. Kemudian tahun 1949 ada ilmuwan komputer Edmund Callis Berkeley yang menerbitkan buku berjudul Otak Raksasa atau Mesin yang Berpikir. Nah, kita geser ke tahun 1950 sampai 1956. Di 6 tahun inilah, minat AI mulai berkembang dan benar-benar mencapai puncaknya. Kalau kalian pernah nonton Imitation Game, yap betul, teknologi yang dipakai oleh Alan Turing di Imitation Game adalah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian kita ke tahun 1980-an. Minat AI di tahun ini sangat-sangat besar sampai ada yang namanya istilah AI boom atau ledakan AI. Sekarang kita sampai ke tahun 1987 sampai tahun 2011. Ada 2 fenomena AI yang harus kalian tahu di saat ini, yaitu tahun 1980-an, AI hit rock bottom, dan terjadi yang namanya AI winter. Jadi sebanyak itu duit yang masuk ke dalam riset AI atau perusahaan AI tidak menghasilkan karena minat dari perusahaan, individu, dan end user itu masih sangat sedikit. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh research center atau oleh government dan institution besar ke project AI ini tidak sebanding dengan pemasukan yang mereka dapatkan. Tapi dengan adanya winter, musim semi pasti tiba dong ya. Walaupun kurangnya dana selama AI winter, awal tahun 90-an menunjukkan beberapa kemajuan yang mengesankan dalam penelitian AI. Kayak contohnya, siapa yang di sini mikir kalau driverless car itu baru-baru aja di-develop? Awalnya aku juga mikir gitu. Tapi ternyata dari tahun 1980-an aja sudah ada ilmuwan yang menciptakan dan mendemonstrasikan driverless car atau mobil tanpa pengendara yang menggunakan AI dan juga sistem machine learning. Oke, back to the future which is today.
adopsi Gen AI melonjak dan mulai menghasilkan value untuk semua pihak. Dalam report survey yang diterbitkan oleh McKinsey, ini aku sambil kasih tunjuk kalian ya, 65% dari koresponden sudah menggunakan AI di kantor untuk tugas sehari-hari. Banyak organisasi juga telah merasakan manfaat nyata dari penggunaan Gen AI. Kalau kita lihat bahkan perusahaan sekarang udah nggak heran lagi sih kalau departemen nomor 1 yang menggunakan AI adalah departemen marketing dan sales. Dan aku adalah bukti nyatanya, karena aku pernah kerja di sales, dan aku juga sekarang masih considered sebagai salesperson. Dan aku juga pakai AI sebagai proses dalam create content, atau bagi banyak perusahaan disebut juga dengan marketing department. Contoh simpelnya nih, aku scripting aja sekarang sudah menggunakan ChatGPT atau Gemini, yaitu menggunakan AI. Mencari stok gambar atau video yang digunakan oleh aku ataupun editor itu juga pasti sudah menggunakan AI. Crafting email untuk tektokan dengan klien, dengan potential customer, itu juga semuanya sudah menggunakan AI. Aku simply hanya perlu menulis draft email apa yang mau aku buat, kemudian AI sudah bisa membuat email aku jadi lebih advance dan enak untuk dibaca. Dan aku nggak perlu punya skill untuk crafting email atau editing video, bahkan untuk scripting lagi, karena sudah dibantu banget dengan AI. Dari level individu aja, aku udah merasa terbantu, apalagi dari level perusahaan yang memang mengadopsi teknologi AI. Contohnya nih, kamu type aja di Google AI companies apa aja yang ada sekarang. Jadi contohnya di website ini, aku search di Google, ada 90 artificial intelligence companies to know. Contohnya nih, top AI companies yang kamu udah harus tahu, ya seperti OpenAI atau Google, IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon, Anthropic, dan Anduril. Tapi bahkan ada beberapa AI companies yang pasti kamu juga nggak pernah dengar. Contohnya nih, yang paling pertama, Maestro QA. Dia menggunakan AI untuk membantu bisnis melakukan QA mereka atau quality assurance. Kemudian ada juga Mainstay yang di kedua ini, AI membantu untuk coaching student. Jadi sekarang salah satu penerapan AI juga adalah untuk sistem edukasi K-12 yang digunakan oleh kedua pihak, yaitu student dan juga teacher. Jadi murid dan guru juga sekarang sedang menggunakan AI untuk membantu pembelajaran. Ada juga kayak seperti Grammarly. Jadi Grammarly ini adalah salah satu aplikasi atau web app yang dulu sering aku pakai ketika di sekolah. Karena Grammarly ini bisa proofread essay aku dan dia bisa mengsuggest juga kira-kira grammar apa aja yang salah dan bagaimana cara aku mengganti kalimat di dalam essay aku contohnya. Ini dulu pas zaman sekolah. Nah, sekarang Grammarly ini sudah menggunakan AI dan aku udah tahu sih karena dulu aku juga sempat udah pakai Grammarly yang versi AI. Jadi hasil akhir dari tulisan yang kita buat atau dari essay yang kita buat itu free from error. Jadi tidak ada error dari sisi grammar, penyebutan, dan lain-lain. Dan kalian bisa lihat juga dari 90 company ini, penerapannya nggak hanya di chatbot aja, yang seperti kita tahu, ya simpelnya ChatGPT. Tapi penerapan dalam teknologi AI ini banyak sekali dan bisa diterapkan dengan solusi yang dibutuhkan oleh umum. Tapi balik lagi, aku mau ngejawab judul dari video ini. Apakah AI akan mengambil pekerjaan kamu? Waduh, ini teman-teman jangan pada takut ya. Jangan langsung bayangin kayak film Terminator di mana ada robot datang ke bumi buat take over semuanya, terus kiamat deh. Enggak, jangan bayangin itu. Walaupun udah ada sih keributan yang disebabkan oleh AI, mulai dari banyaknya pekerjaan yang sudah di take over oleh AI, seperti contohnya di pabrik Xiaomi yang line produksinya sudah 100% mesin, atau call center yang sudah menggantikan agen manual, yaitu agen manusia dan menggantikannya dengan AI agent, atau bahkan pekerjaan kreatif lain seperti copywriting yang sudah mulai perlahan digantikan oleh AI. Ada juga proyeksi yang menyatakan 800 juta pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2030 akan sepenuhnya digantikan oleh AI. 800 juta ini setara dengan 15% dari seluruh penduduk di dunia. Kalian juga bisa lihat tabel ini, yaitu adopsi departemen yang paling banyak menggunakan AI. Contohnya, banyak departemen marketing dan advertising yang menggunakan AI. Kemudian diikuti dengan teknologi, consulting, teaching, atau edutech, accounting, dan juga healthcare. Aku tahu sih kalau accounting ini akan menjadi salah satu pekerjaan yang digantikan oleh AI. Karena AI itu lumayan bagus untuk memproses data dan juga mengeluarkan data lagi hasil dari prosesnya tersebut. Dan accounting ini karena hanya data input dan output, pastinya nanti akan di-streamline oleh AI. Bahkan kalau kamu lihat secara keseluruhan di negara APAC, negara yang sudah mengadopsi AI, Thailand di nomor 1, diikuti dengan Indonesia dan Malaysia, kemudian India
India, Singapura, dan masih banyak lagi di bawahnya. Tetapi rata-rata sudah di atas 30%. Jadi negara-negara ini juga sudah pelan-pelan mengadopsi AI. Tapi guys, bukan berarti semua pekerjaan di bidang yang akan terpengaruhi oleh AI tidak berlaku lagi ya. AI sebagai mesin pintar walaupun bisa memangkas pekerjaan manusia, tetap memerlukan orang untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Contohnya, large language model dapat membantu membuat undang-undang, namun tidak bisa mengesahkan undang-undang. AI dapat bertindak sebagai terapis, dari mendengarkan, memberikan saran, tetapi masih tidak mempunyai empati yang cukup untuk membaca situasi dan juga body language. Atau misal di perusahaan HR, banyak perusahaan HR sudah menggunakan teknologi AI untuk mencocokkan keyword dari CV atau resume pegawai ke traits yang dicari oleh perusahaan. Tetapi tetap babak terakhir dari interview harus dijalankan oleh user atau manusia, karena bersifat soft skills dan personality hanya bisa dilihat dengan mata manusia dan juga interaksi dengan manusia lagi. Jadi intinya, pekerjaan kamu aman nggak? Kita sebagai manusia pasti tetap harus upgrade skills. Kalau sudah diprediksikan bahwa pekerjaan kamu tidak aman ke depannya atau akan digantikan oleh otomatisasi AI, kamu harus bisa cari skills lain supaya ketika tergantikan, kamu punya additional value untuk diberikan ke perusahaan. Memang jika ada probabilitas, kalau pekerjaan kamu tergantikan, value yang kamu berikan ke perusahaan kamu harus bersifat yang tidak tergantikan seperti hard skill dan juga soft skills. Ingat, industri itu terus berganti. Teknologi juga terus berkembang. Jadi kita sebagai penciptanya, jangan mau kalah.